Oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir kembali bersama kita di dunia perzoman kita, ya. Jadi saya berharap semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang kurang Amin ya sehat, rabbal alamin. semoga semakin disehatkan. Karena sekali lagi eh, momen ini adalah momen yang sangat luar biasa sekali dan semoga bisa menjadi bagian dari pembawa berkah. Amin ya Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini adalah 2 minggu terakhir ini adalah minggu-minggu yang paling sangat menentukan. Makanya Bapak Ibu mohon menjaga kesehatan. Jika sedang kurang sehat, rada-rada akan kurang sehat, Bapak Ibu langsung cari vitamin, berobat, istirahatnya yang banyak dan seterusnya. Ya, karena ini yang Iya. paling menentukan sekali lagi. Baik Bapak Ibu, jadi seperti biasa Bapak Ibu, ini saya lebih sederhana menyampaikan materi kaitan dengan persiapan kita untuk take video. Nanti kita ada lagi untuk khusus Zoom studi kasus ya, bagaimana memberikan mendeskripsikan narasi-narasi yang sudah biasa kita lewati dalam menyelesaikan permasalahan di hadapan siswa. Kemudian seperti biasa juga Bapak Ibu saya izin nanti eh, untuk merespon setiap Bapak Ibu dengan urutan raise hand agar nanti kita bisa lebih tertib. Bertanya. Nggih. Oke Bapak Ibu, ini saya share untuk persiapan Bapak Ibu ambil video. Mana dia? Oh ya ini. Ya dimatikan dulu Bapak Ibu anunya, mikrofonnya. Nah, oke, kelihatan Bapak Ibu nggih? Pak, kelihatan. Oke, siap. Ya. Kelihatan, kelihatan. Ya. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu penting sekali saya sampaikan ketika nanti Bapak Ibu akan take video, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan simulasi ya. Jadi tidak ujuk-ujuk oh ya besok saya mau ngambil video. Jadi begitu datang hari esoknya langsung Bapak Ibu take video tanpa A I U E O. Nah, itu nanti pasti banyak kekurangannya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah siap misalnya besok akan mengambil video, katakanlah misal jam 10, maka siswa-siswi kita pastikan dia standby di jam 9. Nah, nanti ada banyak pre-memorinya. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak memerlukan pre-memory, tidak apa-apa, coba saja sekali jalan. Nah, gitu. Ya, karena itu kaitan dengan siapa nanti yang akan membimbing doa sehingga siswa-siswi kita tidak kaget gitu. Ya. Jadi proses pengambilan video ini adalah settingan Bapak Ibu. Boleh. Jadi kita tidak sedang mengajar yang sebenar-benar mengajar, tetapi ini adalah settingan sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang kita sudah tentukan di RPP atau modul ajar kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, pastikan kamera ya yang Bapak Ibu gunakan itu kapasitasnya mumpuni ya. Jadi nanti minimal 10 giga Bapak Ibu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam proses pengambilan video, kalau Bapak Ibu nanti menggunakan kamera, tolong jangan terlalu sering di zoom ya. Jadi alami saja. Kalaupun misal ada dari Bapak Ibu ingin agar gambarnya eh, diperbesar, itu baiknya ada yang membantu agar dia keliling. Nah, gitu, diperbesar dan sebagainya. Atau sesekali tidak ada masalah sih. Ya, kenapa? Karena kalau sering di zoom,
HP itu mudah panas. Nah, kalau dia mudah panas, itu nanti biasanya dia kejeda sendiri. Jadi nanti video Bapak Ibu kepotong. Nah, jadi kasihan nanti kalau akan tag ulang. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah diskusi dengan teman sejawat. Ya, karena nanti teman sejawat inilah yang akan membantu Bapak Ibu dalam proses take video itu. Kalau Bapak Ibu nanti mengambil video dengan durasi 2 JP, ya, dan 2 JP ini yang akan Bapak Ibu edit, maka nanti pastikan juga Bapak Ibu nanti yang membantu itu tidak satu orang, ya. Boleh satu orang, tapi kalau dia bisa menghandle. Dan teman yang di belakang itu ada yang khusus untuk ini, apa? Mengingatkan waktu. Misalnya Bapak Ibu menaruh pendahuluan itu 10 menit. Nah, maka nanti Bapak Ibu akan bisa meminta temannya kalau sudah misalnya mendekati 10 menit berarti tinggal 5 menit misalnya. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana mendiskusikan dengan teman itu. Ketika akan 3 menit misalnya nanti dia bisa bilang pakai tangan itu berarti ditinggal 2 menit. Nah, Bapak Ibu harus jaga-jaga atau bisa pakai kertas. Ya, saya dulu pakai kertas, teman. Gitu. Nah, sehingga nanti antara eh, waktu yang sudah kita tentukan dengan prosesnya di lapangan itu sama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tukang kameramen gitu, ya. Nah, posisinya bisa seperti ini Bapak Ibu nih. Tuh, kalau Bapak Ibu tidak mau repot. Jadi, ini nanti kameranya kita taruh di belakang saja, ya. Bapak Ibu kan ini di depan nih. Nah, kita taruh di belakang dengan seperti ini sistemnya. Jadi kalau misal Bapak Ibu keliling ke sini, nanti ini kan tinggal diputer gitu. Keliling ke sini diputer juga gitu. Dan teman-teman yang membantu itu agar tidak berisik. Nanti takutnya masuk suaranya di sini. Nah, gitu. Nah, ini dia nih. Cukup di belakang saja Bapak Ibu. Nah, ini kameramen kita. Nah, ini yang saya maksud yang tadi. Jadi cukup satu di sini aja Pak Ibu nih. Jadi kita udah di depan. Kalau mau ke sini nanti kamera ini yang muter ke sini. Kalau kita mau ke sini, kamera ini yang muter ke sini. Nah, gitu. Oke. Nah, ini kalau dari belakang pasti bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, sesederhana itu. Nah, ini kan dia menggunakan idealnya Bapak Ibu. Jadi ada kamera di depan, ada kamera di belakang. Tapi sekali lagi, LPTK itu kalau melihat yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan. Kalau misal PBL sudah sesuai, kemudian kalau yang lain ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup, udah selesai. Jadi LPTK itu sebenarnya sudah yakin Bapak Ibu ini sudah menjadi guru yang hebat gitu. Cuman ini adalah sebagai eh, penggugur ya, penggugur kewajiban. Tapi tidak berarti kita asal-asalan gitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pakai yang ini saja. Tapi kalau misal temennya ada yang bisa keliling itu lebih baik lagi. Ini untuk 2 JP. Nah, kemudian kalau misal Bapak Ibu berpikir ada LPTK yang hanya meminta yang editan katanya. Boleh Bapak Ibu membuat video itu dengan eh, dijeda. Misalnya Bapak Ibu simulasi dengan siswa khusus di pendahuluan dulu, ya. Pendahuluan, selesai pendahuluan, tutup, selesai gitu. Nah, kemudian persiapkan lagi di kegiatan inti gitu. Nanti kegiatan inti semuanya sudah selesai, baru kemudian ke penutup.
Nah, seperti itu. Selesai sudah Bapak Ibu. Tapi kalau saya, ya, Bapak Ibu silahkan ngajar seperti biasa saja. Ya, kemudian taruh kameranya di sini, di belakang misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih sempurna lagi, ya ada yang mengisi dengan keliling. Cuman dengan catatan, jangan sampai terlalu sering warawiri, ya, kemudian ketangkap dengan kamera yang di belakang. Gitu. Apakah mengurangi nilai? Tidak, Bapak Ibu. Cuman kelihatannya kurang elok saja gitu. Nah, begitu Bapak Ibu untuk penaruhan kamera, memposisikan kamera begitu. Nah, kemudian sedikit yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk edit video. Nah, dia. Kalau Bapak Ibu ingin nanti saya bisa share, tapi ya agak banyak sih Oke, share. Pak, di-share saja, Pak. Oh gitu. Nah, ini dia nih. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Oke. Kurang jelas. Oh, Kelihatan. kurang jelas nih saya perbesar. Oh, sama aja. Enggak kelihatan, Pak, tak zoom. Oh, enggak. Ini Enggak kelihatan, Bandicam. Pak. Oh, enggak kelihatan. Sebentar. Enggak Kelihatan. kelihatan, Pak. Oh, sebentar, Bu. Sebentar, sebentar. Enggak kelihatan, Pak. Oh, siap, siap, siap. Sebentar, saya perbesar, Bu. Nah, Sudah jelas, Pak. udah kelihatan ya? Ya, Ya. kelihatan. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan Bandicam namanya. Ya. Bandicam itu Kemudian aplikasi dari mana, Pak? Dari laptop download, ya? Bu. Download. Di laptop atau di HP, Pak? Oh, laptop, Bu. Laptop. Bisa Betul. di-share, Pak. Bisa di-share nanti, Ya, ya, Pak, di nanti grup, Pak. nanti saya masukkan dulu ke Drive, kemudian bisa di-download. Kemudian Camtasia. Mungkin kalau ada sama tutorialnya lagi, Bapak. Oh iya ya, nanti saya coba ya. Kemudian Capcut. Nah, saya lebih suka pakai Capcut. Nah, Cepat ya. Pak, nggih. lebih gampang mana, Pak? Lebih Kalau mudah. kalau Lebih enak saya pakai Capcut kayaknya gampangnya ya. nggih Capcut sama saya dulu pakai ini Filmora. Nah, Filmora ini gampang. Cuman kalau capcut itu bisa kita membuatnya melalui HP enak. Nggih, tetapi untuk Ya, Filmora iya. itu enak kita gunakan di laptop. Capcut juga enak di laptop. Mudah sekali Bapak Ibu ini. Kalau diminta misal harus yang pakai yang mana misalnya. Kalau saya sarankan bisa capcut sama Filmora gitu. Orang. Mm-mm. Dari aja Pak, Ya. contoh, Oh iya. contoh tutorial. Ya, Tutorialnya, Pak. nanti Nah, saya kan di Capcut khususkan. lebih Mm-mm. Oke, siap, Pak. Kalau Bapak Ibu tidak mau repot, pakai jasa selesai. Iya. Iya. Iya, benar, Pak, benar. Saya Ya, alhamdulillah ada benar. juga teman yang mau bantuin. Nah, ada betul. uang, ada Karena jasa. keterbatasan alat, Pak, keterbatasan alat. Nah, itu makanya. Ada uang, ada Kayaknya jasa, saya Pak. Nah, nanti betul. kalau udah Kalau selesai syuting langsung tak kirim dengan Pak Hipni aja. ya, Editor. oh, Pak monggo Ildi Pak Guru. editor. Heeh. Siap. Maaf Pak. Siap Pak Arman. Nanti kita Nggak khususkan Iya. ini. terima beres. Kita siapkan tim. Semuanya kita kirim ke Pak Hipni biar bagus. Kelas Oke, khusus oke ya, Pak, Pak. benar Pak. Pusing Boleh, Pak boleh. Hipninya. Enggak sih Bu, nanti kapan dikirim ini? Ya saya bilang belum jadi gitu. Nanti begitu Ukin udah selesai, oh udah jadi. Bapak Ibu udah lulus jadinya. Heeh. Oke, gitu aja Bapak Ibu. Kemudian ini, Pak, koreksikan saja bisa kan, Pak, ya? Apa yang Pripun Bu? edit nanti kirim ke sampean, apa yang kurang nanti masukannya gitu, Pak. Oh, sangat Bu. Enggak, sebenarnya gini, tinggal Bu Guru masukkan ke YouTube, kemudian saya lihat udah. Tetapi gini, yang penting sekali lagi cara Bapak Ibu itu sederhana. Kalau mau mengedit sendiri, satu, pilih
satu video saja di Ukin, video Ukin di YouTube. Kemudian kalau Bapak Ibu, oh ya udah saya mau pakai ini. Tidak usah tengok kiri kanan lagi. Karena semua video Ukin yang di YouTube itu sudah lolos sensor. Artinya itu semua sudah lulus. Ya, jadi Bapak Ibu, oh saya suka yang ini. Ya udah, Bapak Ibu simpan itu, download itu, kemudian ikuti keterangan-keterangan yang telah dibuat di dalam video itu. Begitu misal selesai keterangan-keterangannya udah, berarti Bapak Ibu udah selesai. Lulus Daripada pasti, yakin saya. di situ, Pak ya. Iya. Oke Bapak Ibu, itu materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita diskusi. Sekali lagi saya mengikuti ini ya, yang raise hand saja. Monggo Bu Delisa. Mas ada yang itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh, Pak Guru. warahmatullah. Pak Guru izin bertanya, ini Siap. untuk membuat modul ajar untuk video Ukin. Hmm. Saya menggunakan format yang udah Pak Guru pernah kasih Oh ya, buat yang PPP itu, bolehkah itu ya? boleh Bu, Maksudnya boleh. tapi cuman kita ubah materinya aja gitu. Oh ya, boleh sekali Bu. Apa itu sudah sesuai gitu untuk Ukin gitu? Gini, kalau misalnya Bu Guru ingin menggunakan modul ajar yang saya share itu, kemudian dirubah menjadi Word, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan materinya, itu tidak ada masalah. Dengan catatan Bapak Ibu sudah tahu sudah memahami tahapan-tahapan yang ada di dalamnya. Memahami dalam arti sudah tahu akan melakukan apa pada saat praktik pembelajaran itu. Tidak masalah, Bu. Nah, Itu baik. juga sudah sesuai dengan PBL-nya. Oh iya. Terus ini Pak Guru, itu kan kalau yang di situ modul ajarnya kan lampirannya terpisah-pisah ya. Apakah untuk UKIN itu emang harus dipisah-pisah atau disatukan dalam modul ajar gitu Enggak, lampiran-lampiran? Bu. Bebas kalau Bu Guru. Tetapi gini, kalau di eh, websitenya dulu, ya nanti kan Bu Guru akan share ini, akan mengumpulkan perangkat ajarnya. Iya. Nanti Bapak Ibu akan PDF-kan dulu, kemudian linknya akan dikirim. Nah, kalau saya langsung saya satukan semua file. Oh Ya, gitu. saya satukan semuanya seperti itu dah. Makanya saya tidak kurangi, saya tidak tambah itu. Saya satukan semuanya, tidak dalam bentuk folder, langsung itu yang saya kumpulkan. Link satu file itu, Yang punya bukan Oh, foldernya. Pak. berarti dalam satu file ya, bukan kayak kemarin dalam folder satu folder itu bukan ya? Betul. Kalau untuk Dan hasil kerja anak dilampirkan nggak, Pak? tidak perlu, Bu. Yang Ya. yang akan diperiksa oleh penilai itu hanya modul ajar Bu Guru saja. Tetapi tetap harus ada lampiran sih memang. Jadi intinya lampirannya disatu-filekan saja dengan modul ajar gitu ya Pak Guru ya. Ya, Tapi untuk oke. hasil kerja anaknya nggak usah dilampirkan, Iya. Pak ya? Ya, Baik Pak Guru, oke. terima kasih Oke, banyak. sami-sami. Selanjutnya Bu Hosniatin. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Terkait dengan yang kamera tadi ya Pak, kan saya tinggal di pelosok, jadi gedungnya itu memanjang Ulang Bu, jadi ulang. tidak apa-apa kan ya Pak, langsung dari belakang. Ulang Bu, tadi kurang jelas. Pengambilan video itu kalau di sekolah saya kan gedungnya itu kecil Pak, Terus Bu. bukan seperti yang sampean contohkan tadi. Nah, jadi pengambilan itu hanya teks, tidak bisa pindah-pindah Pak, tidak apa-apa ya. Bisa. Kalau Bu Guru ingin kameramennya agar pindah, tidak apa-apa. Ingin diem juga tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu jelas ketika menerangkan di depan atau sedang keliling itu. Karena nanti yang menjadi modelnya adalah Bapak Ibu sendiri. Gitu. Oke. Terus ini Pak, terkait dengan UP ya Bapak.
Ah, Bentuknya Kupe. itu apa? Nanti pas ada aplikasinya, apa kayak kemarin pas ujian itu, Pak? Kita dapat link, terus Oh, masuk di link itu. oh iya. Nggih, Bu. Saya sudah sampaikan. Nanti waktu UP, Bapak Ibu akan menginstal exam browser namanya. Itu persis ketika Bapak Ibu pretest itu. Mm-mm. Jadi ketika aplikasi itu berjalan, kita tidak bisa membuka yang lain di laptop. Jadi dia tidak sama ketika Bapak Ibu mengerjakan TAM kemarin. Jadi kalau yang kemarin kan Bapak Ibu bisa membuka yang ChatGPT sekaligus gitu. Nah, kalau ini tidak bisa. Gitu Bu Husniatun, Husniatin. Oke. Terima kasih, Bapak. Sami-sami Bu. Oke, selanjutnya Bu Julita, monggo Bu. Ya, kita masih ada Assalamualaikum, setengah jam. Pak. Salam, monggo Bu Guru. Yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, itu tentang modul ajar. Mm. Apakah di modul ajar itu dicantumkan juga SBRK-nya, Kak, Pak? Karena kan kita pada saat pada saat nanti simulasi kan kita melakukan SBRK. Apakah dicantumkan di modul ajarnya itu, Pak? Iya Bu. Ha-ha. Tetapi bukan di modul ajar itu mencantumkan ice breaking-nya adalah tindakannya seperti ini, seperti tidak. Melakukan ice breaking sudah gitu di menit keberapa, apakah di kegiatan inti, di pendahuluan, atau bagaimana gitu. Oh iya ya, kasih Pak. Siap Bu. Oke, Ya. selanjutnya Bu Ani, monggo Bu Ani. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bertanya Pak, masalah penanggalan di modul itu bebas atau? Bebas Bu. Oh ya. Terus yang kedua, video yang diupload sekarang sama yang di UKIN itu apakah harus sama? Apa itu Pak? Kata ada keterangan di bawahnya itu loh, eh, seperti kegiatan pendahuluan ini ada narasi di bawah videonya itu Pak. Itulah makanya yang akan Bu Guru kumpulkan. Enggak, maksudnya yang diupload sekarang sama yang di besok Ah, pas yang diupload sekarang itu enggak ada, Bu. Jadi yang akan Bu Guru ambil untuk sekarang itu adalah untuk keperluan yang diupload besok waktu UKIN itu, gitu. Oh gitu. Berarti Betul. berarti sama nggak apa-apa ya Mbak, sekalian dikasih narasi di bawahnya itu. Iya, nggih, betul Bu. Makanya itulah Baik, yang Bu. disebut sebagai video edit. Jadi misalnya besok nih, Bu Guru akan mengajar full. Ya. Maka itulah nanti yang akan diedit menjadi 15 sampai 30 menit. Nah, video edit itulah nanti yang akan diberikan keterangan pendahuluan, berdoa, kegiatan inti, sampai kemudian Bapak Ibu akan mengucapkan salam keluar. Udah selesai. Gitu Bu Guru. Oke, Pak. Matur sembah nuwun. Sami-sami Bu Waalaikumsalam. Guru. Oke, selanjutnya Bu Nuroniah. Monggo Bu. Enten Bu, masih Bu, belum dibuka mic-nya. Oh iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Pak, saya mau tanya, untuk praktek pembelajaran real, perekaman atau editing, dan langsung unggah itu mulai tanggal 6 sampai 13 Mei. Oke. Berarti mulai besok sudah mulai bisa untuk UKIN ya Pak? Tepatnya sudah boleh mengambil video pembelajaran. Sudah boleh membuat video pembelajaran. Sekaligus eh, editnya, Bu. Tetapi untuk uploadnya nanti di 19 sampai 20. 22. Gitu Bu Guru. Oh iya, iya, iya. Oh iya, Yes. iya. Oh Pak, terima kasih. Siap Bu Guru. Pokok kita santai-santai malam ini.
Bu Siti Munawarah, monggo Bu Guru. Kayaknya sampun tadi ya, Bu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, tadi dengan tema yang berbeda ya, Oh, Pak. tema berbeda. Ini melanjutkan tadi ada belum tuntas saya Bu Nuroniah ya. Oh iya, Ya, Bu itu Nurul ya. pengambilan video ada Mm-mm. batas waktunya ya, rentang waktu ya, Pak, dari tanggal Betul. 6 sampai tanggal 13. 13. Nah, kalau saya kan ngajar di SD nih, Pak. SD kan sedang ujian sekolah sampai hari Jumat. Hari Nah, Jumat kemudian tanggal berapa, Bu? Hari Jumat. tanggal 9. Oh, Tanggal 9. 10 kami ini perpisahan kelas 6 sekaligus apa namanya gelar karya P5, Pak. Iya, tanggal Senin, 13 Selasa, sudah Rabu kan, libur. Libur. Senin, Selasa, Rabu libur. Kalau ngambilnya di atas tanggal 13, yaitu 14 ke atas bagaimana, Pak? Masih Saged, bisa Bu. atau tidak? Bisa, Bu, bisa. Iya, saged nggak? Terus Saged. apa ini tadi untuk teks video itu baru mentok nomor 2, Pak. Yang satu simulasi, yang kedua kamera tuh 10 giga. Lanjutannya apa masih ada, Pak? Ya, ini untuk editnya, Yang Bu tadi Guru. Bapak sampaikan. Editnya. Oh, untuk editnya ya. Kalau Bu Guru Iya, ndak mau Pak. repot, pakai jasa aja. Iya, siap, Pak. Nah, Mm-mm. itu kamera, Pak. Masalah kamera ya. Tadi disampaikan bisa pakai kamera belakang dan HP. depan. Nah, Pakai iya. belakang aja, Bu. Tapi yang belakang aja, yang depan Heeh. enggak usah, Pak. Yang Nggak usah, Bu. Nggak Oh, usah. ya. Ya, siap, Pak. Terima Mm-mm. kasih, Pak. Sami-sami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, ada Zoom kayak Bu Herlina. Monggo, Bu. Pak Abdul Manap. Monggo, Pak Abdul Manap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam Pak Guru, nggih, monggo. Kebetulan saya juga baru kemarin malam ya, kemarin Zoom sama LPTK. Oh, nggih, alhamdulillah. Nah, di tanggal 6 sampai tanggal 13 itu pengambilan video sama edit. Jadi di pemahaman saya itu, Pak, apa langsung di-upload ke YouTube dulu, terlepas udah kita edit ya, karena diminta yang di-upload ke UKIN kan cuma 30 sampai 40 Iya. menit. Oh, Nah, 45 jadi ya. maksudnya 30 sampai 40 menit, Pak, Oh, editnya iya, iya, iya. katanya. Terus apa kita langsung upload dulu? Itu nanti kalau kita kan kalau ke UKIN-nya kan hanya link YouTube gitu, Pak ya. Betul. Jadi ketahuan nggak itu kita tanggal upload ke YouTube? Nggak Nah, terus masalah, Pak. pertanyaan kedua, Mm-mm. oh nggak masalah ya, Pak? Nggak masalah, Pak. Itu Terus kan itu, Pak, Bapak. Ha-ha. oh gitu. Murid saya kan sedikit, Pak. Gimana itu? Nggak apa-apa ya, Nggak seadanya aja ya apa-apa, Pak. muridnya ya, Pak? Nggak apa-apa. Kami dulu, Oh, Pak gitu. Guru, waktu itu kita juga baru selesai semester, Pak. Terus gimana, Oh, Pak? gitu. Kalau Bapak Ibu ada 4-5 siswa, cukup sudah. Itu katanya. LPTK. Oh, gitu. Saking Iya, kita iya, iya. sangat dibantu sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya bisa menghadirkan 20 siswa. Kami sungguhnya di SMA kan Oh, gitu. 32. Nah, tapi udah Iya, nggak iya, Pak. bisa. Jadi Ah, pakai 22 itu aja. 20, iya. nggih, Terus 20 siswa. Monggo. gitu. Modul ajarnya, Pak, kayak saya lihat punya Bapak tapi belum utuh ya kemarin yang for UKIN itu. Kan ada media Pembelajaran. pembelajarannya apa kayak PPT gitu. Itu Iya. kan digabungin jadi satu file kan Iya, kemarin itu saya satukan instruksinya. aja. Gimana? Ha-ha. Oh, Caranya? itu jadi bentuk PPT disatuin jadi PDF itu gimana, Pak? Oh, gini, Kan Pak ada Guru. medianya kan PPT kan gitu. Gini. Pak Gimana, Pak? Guru bisa gunakan yang kita pakai untuk mem-PDF-kan Word itu. Jadi nanti misalnya file modul PPT. ajarnya sudah di-PDF-kan. Kemudian media ajarnya sudah di-PDF-kan. Nanti di aplikasi itu gabungkan. Bisa Oh, dia, gitu. nyatu dia. Ha-ha. Oh, Gitu. Jadi iya, tidak iya, Pak. PPT-nya dibawa ke Word lalu disatukan. Nah, susah itu, Pak. Lama. Jadi Oh, nggak usah PDF-kan, gitu. PDF-kan, lalu gabungkan PDF itu, gitu. PPT PDF-kan dulu ya, PPT-nya Yes, PDF-kan dulu gitu ya, Pak. PDF-kan betul Ah, dengan iya, syarat PDF-kan dulu semuanya, baru PDF 1, iya. PDF 2 digabungkan. Dan kita bisa nanti bisa atur mana yang jadi depan, mana jadi
belakang gitu. Oh iya. Inggih. Di Canva atau di apa itu? Bisa di Canva? Boten Pak, ini nih saya coba bukakan aja Pak agar jelas. PDF. Iya, Menggabungkan oke. menggabungkan PDF di Canva atau di apa? Ini Pak, ini di tulis Di saja iLab ini, PDF itu. gabungkan. Nah, Di iLab gabungkan PDF. PDF. Oh, Konten tuh PDF itu, Pak. Iya, Bisa, yang Pak. ini nih. Yang kita pakai oh, kemarin, nah ini. Kalau Bapak Ibu kan ingin ini mengkompres PDF, misalnya nanti terlalu besar, ini biar bednya kecil gitu ya. Iya. memperkecil. Kemudian menggabungkan PDF. Nah, ini. Nah, nanti ini tinggal pilih. Nah, misal nih saya cari aja Bapak Ibu ya sebagai contoh aja. Nah, ini CSK kelulusan. Nah, ini tadi saya selesaikan. Pokoknya telat respon Bapak Ibu. Oke. Nah, ini nih. Jadi dia nanti ada dua. Kita bisa, oh saya mau ini yang jadi depan gitu, yang jadi atas. Tinggal digeser gitu. Oh saya mau yang ini aja. Geser. Nah, baru kemudian klik gitu. ini. Gabungkan. Nah, unduh. Gimana tadi caranya, Pak? Hah? PDF. Oh iya. Bentar saya. Cara balik-baliknya tadi. Oh balik, tinggal di anu aja Bu. Ini saya ulang Ketik ya. aja. Bawa Kalau kiri, saya bawa kanan. ketik ini dulu, kemudian misal saya ambil ini yang lebih sedikit kecil. 2 kan? Misal 2. Ini pakai kursor aja nih. Klik kiri, tab. Nah, klik kiri, Tekan gitu ya. ditekan betul, ditekan. Set. Nah, kemudian gabungkan, download. Sudah hasilnya seperti ini. Tuh. Nah, ini kan. Nah, ini yang tadi iya. lampiran yang digabungkan tadi itu. Berarti untuk upload di UKIN itu memang harus digabung ya, Pak? Enggak mesti sih Bu, tapi kalau saya sarankan gabung saja. Biar lebih enak ya, ada usah Karena download nanti ya, Pak. nggih, yang menilai itu agar dia langsung satu kesatuan aja, tidak buka tutup gitu. Karena kan nanti ada perbedaan juga dengan yang diupload di P3 kemarin, Pak, kan? P3 kan Oh ya. kemarin share foldernya. Oh ya, folder Kalau betul. gabung. Nah, Baik Pak, itu aja Pak. Terima oh, kasih. alhamdulillah. Assalamualaikum Salam, wabarakatuh. nggih. Oke, selanjutnya Bu Teti, monggo. Nah, Bu Teti tidak pernah ketinggalan. Iya, Assalamualaikum Pak. Salam Bu. Mohon izin bertanya. Ini Pak, kan kemarin saya mencoba tuh buat UKIN. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah Anak sudah. sudah. Masya Allah. Saya kan set kelas, tidak biasanya gitu kan. Bisa mungkin share Bu, supaya jadi contoh. Terus Bu? Duduk dengan rapi biar kita lihat. Halo. Ya dengan rapihnya alhamdulillah. Terus nih Pak, apa alur per alurnya yang saya terangkan. Terus mereka itu tidak ada yang begini cuma ada sih satu murid yang rada-rada cuman udah saya abaikan aja, biarin aja dia maunya apa namanya anak TK kan. Saya gitu. Sudah maunya seperti apa. Cuman saya gini berdoa terus menerangkan sebentar terus nonton itu apa namanya video bukan video sih apa dari apa layar tuh Pak, lupa saya jadinya. Nonton di proyektor lupa. Terus udah gitu terus kan saya langsung ke menerangkan lagi, saya tanya jawab dulu sebentar terus langsung ke proyeknya, saya membuat sesuatu lah gitu dengan tema tersebut. Alhamdulillah anak-anak itu pada responnya bagus gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, cuman saya nggak tahu nih dengan videonya. Saya tidak memuaskan, mungkin saya ulang gitu. Saya pengen lihat videonya, soalnya kan yang videoin teman, saya manggil teman yang bisa. Nih udah, saya kira saya deg-degan juga sih. Kayak itu videonya kan sama dia dideketin, maju pokoknya ngikutin alurnya. Kami anak-anak mencoba, bisa. Dia deketin gitu. Bisa sekali Bu. Iya.
Cuman sekali Pak, saya ya Allah, saya gitu nekat banget, nekat betul-betul saya Tumben. nekat. Oh ya, tumben jadi guru yang sebenarnya, Bu, nggih. Iya, emang jadi saya gini, banyak terjedahnya kayak saya gini, jangan dijedah mulu sih saya gitu nggak enak. Saya gitu, kalau ngajar saya tek gitu kan. Emang kalau tiap ini per tema itu kita selalu nonton Pak. Dan anak-anak kalau misalnya nonton ada yang baru kan hal baru pasti gitu kan. Kalau anak-anak kecil kan seperti itu Pak. Kalau anak Yes. besar nggak tahu ya. Kalau anak kecil gitu, hah? Apa? Gitu kan ingin tahu. Iya. Nah itu saya gini, Masya Allah, saya terbantu banget sama anak-anak. Alhamdulillah, itu Masya Allah, berkat Masya doa, Bu. Allah maha baik, maha baik Oh, lah. banget, Bu. Iya Pak, sekali itu sekali Alhamdulillah. banget Pak ya Allah. Ya, ya Alhamdulillah. selamat Bu Teti Terima kasih. sudah selesai di UKIN-nya. Saya anggap selesai sudah, tinggal edit saja. Iya betul Pak, makasih Ya. Pak ya Pak atas pencerahannya. Siap Bu Guru. Oke. Alhamdulillah. Ya. Nggih. Terima kasih ya. Sami-sami Bu. Sebagai tambahannya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika nanti take video jangan pernah berpikir sempurna. Ya, yang penting Bapak Ibu sudah melewati tahap demi tahap. Sudah cukup. Ya, karena kalau berpikir, kayaknya ini yang kurang, ini kayaknya kurang, Bapak Ibu akan sangat stres berat, galau berat, lalu kemudian besok saya mau ngulang. Nah, kalau udah begitu, udah alamat Bapak Ibu akan susah sekali untuk berpikir jernih. Ya, Iya jadi kan kalau Bapak betul. Ibu take video dari awal aman, thread selesai, saya lupa ini apa? Nah, satu lagi, misalnya, saya lupa, mestinya tadi saya harus mengambil LKPD siswa, misalnya. Tapi Bapak Ibu tidak lakukan. Nah, gimana caranya? Bahkan bisa. Perbaiki modul ajarnya. Yang tadinya misalnya di modul ajarnya, guru meminta siswa untuk mengumpulkan LKPD-nya. Itu Bapak Ibu hapus. Jadi kalau Iya yang sih ya. besok ini, kita ketika take video berdasarkan modul ajar. Kalau di Iya modul betul. ajar itu misal yang harus dilewati 1, 2, 3, 4, 5. Begitu di lapangan ketika praktik, ternyata 5-nya kita lupa. Nah gimana? Apakah harus ngulang? Nggak usah Bapak Ibu. Buka modul ajarnya, nomor 5 ini dihapus. Sehingga yang ada 1, 2, 3, 4. Maka antara modul ajar dengan video sesuai kembali. Gitu. Tetapi tambahannya Bapak Ibu, jangan pada yang fatal. Misalnya nih, lupa Bapak Ibu, di PBL itu kan ada 5 tahapan. Yang dilupa ada 3 tahapan. Nah ini kayaknya susah dimaafkan kalau ini. Ya, karena tertibnya itu tidak terjadi. Oke, begitu Bu Guru. Selanjutnya Bu Samrotul Fuad. Ya Ada Bu? Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi. Ada Pak. Nggih, Nanti dulu monggo. Pak. Ini yang mau saya tanyakan Pak mengenai apa suara apa ya clip on ya Pak. Kalau misalkan Oh kita iya nggak usah pakai betul. lagi gimana Pak? Kalau misal tidak, Iya nggak pakai lagi gitu Pak. Pakainya yang suara yang benar-benar nggak pakai suara tambahan gitu. kalau Bu Guru yakin Mm-mm. suaranya besar tanpa ada clip on, tidak ada masalah. Oh gitu Pak. Nggih. Lalu ada lagi Pak. Ini untuk Monggo. apa ya tadi ya? Aduh lupa deh Pak. Ini tadi kan Nggih. sudah sama anak Pak. Nanti kalau sampun ingat Bu. Iya, untuk waktu, Pak. Tadi Oh, pengingat waktu. waktu, misalkan saya nggak pakai temen gitu, Pak. Pengennya sendiri. Mungkin kayaknya kalau ada temen, soalnya tambah grogi gitu, Pak. Oh gitu. Tapi Jadi, siapa yang akan eh, apa jadi kameramennya, Bu? mungkin saya ininya video, apa, HP-nya saya taruh di belakang aja, Pak. Jadi sampai selesai waktu yang 70 menit itu, nanti tinggal saya edit. Jadi saya ngambil gambarnya hanya satu gitu, Pak. Dari belakang saja. Oh gitu. Gimana gitu? Boleh Bu. Nantinya Tapi dengan catatan gini, Bu Mm-mm. Guru ngajar di mana? Jenjangnya? Saya ini mau ukinnya di MI, Pak. Di MI. Kalau Ya. gitu nanti antara kamera dengan mejanya anak-anak itu
agar Mm-mm. ini agak apa namanya ada Longgar spasinya, gitu. agak longgar sehingga nanti Bu guru ketika keliling ke siswa itu tetap Mm-mm. kelihatan. Kan Oh kalau iya. kalau misal kameranya di belakang, kemudian Mm-mm. bentuk ruangan kan seperti ini. Nanti kalau di Iya. sini nanti tidak kelihatan karena Bu guru tidak ada yang membantu untuk kameranya. Oh gitu. Masalahnya Heeh. di sini ruangannya besar gitu, Pak. Seperti ruangan untuk MA, untuk Ah, anak MI. nggih, kalau gitu nanti kosongnya diperbanyak aja, Bu, antara Oh kamera gitu. dengan heeh. Nah, untuk yang tadi pengingat waktu gitu, Pak. Apa misalkan saya pasang jam aja gitu sebagai, oh waktunya udah segini, apa gimana ya, Pak? Nah, ini Bu Guru harus benar-benar memanage waktu memang kalau hanya sendiri. Kalau saya Hmm. juga dulu saya pegang ini, saya pegang. Nah, ini memang agak susah, Bu. Saya pegang RP modul ajarnya, saya bawa keliling. Tetapi di bawahnya itu adalah buku teks. Jadi kelihatannya saya sedang membawa bahan ajar gitu. Oh Heeh. gitu, Pak. Kalau kalau saran saya, Bu, semoga Ya, bisa coba Bu Guru komunikasikan dengan teman. iya, Pak. Tinggi supaya nanti dia bisa membantu. Tinggal gitu. Tulisannya Oh, 10 menit lagi, tulisannya 5 menit lagi. iya, ya. Heeh. Nah, gitu ya, Pak. Ya, Oke, baik, Pak. nggih. Terima kasih, Pak. Sami-sami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Oke. Selanjutnya Bu Nelly Harahap, monggo Bu Guru. Nggak usah pengaruh ambil wong. Enten, Bu. Aku ngomong si Joko tuh Bang Adion apa nyet cari dia. Satu, Salam, Bu. Monggo. Pak, saya mau nanya, Pak. J. Kita nanti mau buat video UKIN, apakah Pak setiap LPTK itu menentukan harus 2 JP ya Pak? Oh ya, ya. Jika nanti mau buat video UKIN, bisa Mm-mm. Pak nanti videonya terjeda atau itu kegunaan untuk video full Pak? Gimana Pak kira-kira? Sebentar, Bu. Bu Nelly diminta video pool juga ya? Sebenarnya saya belum Pak, cuma saya mau Oh, nanya biar tahu belum. nanti Oh ya, ya, ya. Baik. persiapannya seperti apa gitu Pak. Mm-mm. Yang pasti begini, Iya, Bu Guru. sebentar. Kalau misal Bu Guru ingin take video itu dengan video fullnya, seperti yang saya sampaikan Hmm. di awal tadi, pastikan alat kamera itu secara kapasitas mumpuni. Minimal 10 giga sudah kosong di HP-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan terlalu sering di zoom. Nanti mudah panas kamera dan mati. Bukan mati ininya sih, terjeda, kemudian mengulang kembali. Oh gitu ya Pak. Betul, Bu Guru. Jadi Iya kalau Pak. saya cukup pakai ini aja. Jadi dia diem, tinggal diputer, gitu aja. Oh iya Pak. Kemudian saran saya, kalau bisa Bapak Ibu misalnya suaranya tidak bisa sampai di kamera perekam, usahakan Hmm. pakai clip on. Oh iya Pak. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu menjelaskan, itu kedengaran, sehingga nanti ketika diedit itu membaca doa, Bu Guru atau Bapak Ibu Guru didengar gitu ketika memberi perintah Iya, Pak. membaca doa. Ketika misalnya Bapak Ibu Iya, Pak. memberikan penjelasan kepada siswa tentang petunjuk Hmm. pengerjaan LKPD, itu kedengaran Iya juga Pak. gitu. Oh gitu ya Pak. Terus satu lagi Oh, Pak, monggo Bu, monggo. misalnya nanti Pak, ini kan Pak, waktu kita merekam video UKIN kita nanti untuk menghindari suara-suara gaduh dari luar, gimana ya Pak untuk mengatasinya biar nggak tertangkap ke kamera kita nanti gitu Pak. Nah, ini memang tidak bisa dihindari, Bu. Cuman nanti pastikan pertama Bapak Ibu memilih ruangan itu yang agak kondusif. Yang kedua, nanti minta bantuan dari teman-teman agar kalau ada misalnya siswa-siswi kita yang lewat dari sana untuk tidak Hmm. mengganggu, gitu. Oh gitu Pak. Iya Pak. Kami gitu Terus aja Pak. caranya, Bu. Sami-sami, Bu. Oke, selanjutnya Bu Dwi. Monggo Bu Dwi. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Ya Pak, saya tanyakan, kata Oke. Bapak kan tadi
kita memilih video kan harus memilih dari salah satu YouTube ya Pak ya. Ya. Maksudnya memilih referensi gitu ya Pak. Betul, referensi. Kebetulan kan saya memilih referensi dari YouTube Pak. Oh iya, Eh, alhamdulillah. Nah, materi untuk kerja kelompoknya itu kan sama. Oh, Apa maksudnya kegiatannya sama seperti itu. Apakah itu termasuk plagiat apa bukan ya Pak? kita tidak bicara plagiat, Bu. Jadi nanti Bu Guru yang dilihat itu proses Bu Guru menampilkan proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi tidak ada plagiat ini, Bu. Ini kan Bu Guru mau mengajar dan menggunakan cara sendiri. Tapi Gitu. materi yang untuk kerja kelompoknya itu sama gitu Pak, Enggak seperti itu. masalah, Bu. Enggak masalah. Ya, waktu alhamdulillah saya kemarin sudah bikin video ya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi di menit terakhir kan saya pakai clip on. Nah, di Oke. menit-menit terakhir itu clip onnya mati. Tidak kedengaran Jadi waktu doa. waktu lagi mempresentasikan Pak. Mati mic-nya kan kita nggak tahu ya Pak. Tapi Ya. alhamdulillah tolong dengan saya menggunakan 2 kamera Pak waktu itu. Oke. Bahkan 3 kamera saya Oh, menggunakan Masya bantuan. Allah. Iya, jadi alhamdulillah terbantu dengan kamera yang satunya ya Pak untuk suaranya gitu. Tapi untuk yang itu apakah bisa diedit ngambil suara dari yang kamera yang satunya Pak? Bisa, Bu. Oh, bisa ngambilnya gitu. Sangat bisa. Ya. Berarti apa sih namanya itu nggak termasuk plagiat ya Pak kalau seperti itu ya Enggak, Pak? Bu. Enggak, sama sekali tidak. Makanya saya udah ngambil tag video tapi pas ada dari LPTK tidak boleh ada plagiat. Jadi takutnya aku plagiat gitu. Tidak, Bu. Tidak. Terus Pak, yang dijadwalkan pengunggahan di YouTube sampai tanggal 14 kalau nggak salah ya Pak ya. 19 sampai 20. 6, enggak maksudnya diunggah ke YouTube Pak. Tanggal 6 sampai tanggal 14. Oh iya ya. 13. Nah, kalau unggahnya lebih dari tanggal 14 gimana ya Pak? Enggak masalah, Bu. Yang penting itu Ibu. Nggih. Tetapi selama bisa diikhtiarkan kenapa harus menunggu di atas 13 gitu kan, Bu? Oh, soalnya Nggih. Gini, Bu. Untuk Bapak Ibu, LPTK tidak akan serinci itu. Oh, ini diuploadnya tanggal 16, bukan di tanggal yang sudah kita tentukan. Tidak usah diluluskan, sama sekali tidak. Udah saya bilang, Bu, kalau Ibu benar-benar kurang pun, Bapak Ibu akan dicari oleh LPTK. Yang penting jangan lebih dari tanggal 22 itu ya Pak? Iya, coba kemarin Bapak Ibu perhatikan. Yang belum mengumpulkan tugas modul P3, modul ketiga, dicari. Iya benar Pak. Karena Ada itu waktu nama dikasih sampai masa tenggang sampai kemarin kami 12 Iya, jam Pak. 12 siang. Betul. Gitu. Betul, dicari. Yang tadi, sampai jam 12 tidak Jam 11 belum Pak tadi. jam 11 belum mengumpulkan. Iya. Misalnya wajib ditanyakan lagi. Kalau mengundurkan Teman saya diri baru. Ya ada Pak di kejadian di LPTK saya tadi siang Pak. Gitu, Bu. Ya Tapi udah, bisa LPTK marah juga sih. Ini kok gitu. Ya makasih Pak ya. Siap, Bu. Oke. Waalaikumsalam. Salam selanjutnya Pak Ajis, monggo. Oh, nggak kerasa udah 1 jam. Ada Pak Bu Noroh ya. PBL itu ada 5 tahapannya kan. Oke. Bisa dilihat di ini. Ada di saluran saya yang saya share Bilahari. Ada juga di modul ajar saya waktu UKIN. Bisa diambil juga langkah-langkah itu dan disesuaikan kegiatan siswa. Tidak ada Pak Abdul ini? Oke. Kalau gitu Bu Erlina. Monggo Bu Er. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung nih Pak kan, karena kan di LPTK diberitahukan kan unggah video itu ke 19 Bu. tanggal 19. Sampai 23. Sampai 22. Oh, 22 ya? Pak. Oke, terus?
Sementara kan ini anak kelas 3 udah tanggal 14 ini udah mulai ujian USBN kan, Pak. Mm-mm. Jadi apakah bisa kita ngetek videonya sekarang ya, Pak? Bisa, Bu. Bisa banget. Kan tinggal besok, nggih. Besok mulainya. Bisa, Bu. Dan gini, kalau Bapak Ibu misalnya repot, saya ingin ke anak kelas 6 misalnya gitu. Ternyata anak kelas 6 tidak semuanya ada. Bapak Ibu bisa Saya ngambil yang kelas 5. Kita asumsikan sebagai anak kelas 6 gitu. oh, Enggak kan apa-apa. itu video UKIN-nya dulu diunggah, baru nanti ngunggah modulnya, Pak. Videonya Iya, dulu yang diunggah. barengan itu nanti, Bu. Nggih. Nanti ada menu tersendiri di website UKPPG-nya. Kita tetap harus mengikuti alur yang di modul ya, Pak, waktu Oh, buat video. betul. Iya, video ini terjadi karena rencana yang sudah Bapak Ibu buat. Jangan nanti, nah ini yang bahaya. Ini bisa fatal kalau ini. Bapak Ibu modul ajar UKIN-nya adalah tentang zakat. Ternyata videonya tentang naik haji. Ini bisa Bapak Ibu tidak lulus kalau ini. Iya. Saya jalan, Pak. Karena Oke. Oh bingung, iya. Pak. Sekarang gimana, Bu? Ya, udah lumayan nggak Udah. bingung. Oh iya, jangan bingung, Bu. Masih banyak yang lebih membuat kita bingung besok ini. UP. Oke, Kasih, Angge sami-sami, Bu. Selanjutnya, Bu. Memang Asnilawati. Udah salah sana adik sana. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu. Monggo. Bertanya Pak Guru, ini Nggih. kan menyangkut dengan video UKIN. Jadi kan untuk RPP-nya yang kita unggah di modul P3 itu, apakah RPP itu bisa kita ambil untuk video UKIN-nya ataupun kita harus buat lagi? Itu yang pertama kan. Oke. Yang kedua ini melenceng dari pembahasan ini malam Pak. Siap. Ini kan menyangkut tadi. Udah di sama Kak adik. Udah. Oh, ntar lagi ya. Ntar lagi ya. Udah. Kakak. Maaf. Santai, Bu, Maaf, santai. Pak. Jadi Pak, yang kedua kan tadi siang kami kan ada Zoom sama Zoom. LPDK di Indo. Ya. Zoom kan. Jadi gini, katanya yang modul itu kan disuruh buat PPT-nya. Oh iya. Oke, medianya. Apakah itu satu modul satu PPT-nya atau satu modul itu per topik, Bapak? Satu modul per topik. Oke, makasih, Bu. Itu Yang kan pertama, topiknya 8 topik. Otomatis kalau per topik itu kan 3 modul ada 24 topik, Bapak. Masya Allah. Ulang, Bu, Iya tadi. kan? Yang terakhir ini, modul sama, saya kira modul Ini ajar. Ulang, Bu, ulang. iya modul aja 3 modul, seperti pedagogik, profesional, Oke. kemudian modulnya kan. Oke. Jadi di PPT, apa PPT itu dibuat per modul per topik atau dalam satu modul itu PPT-nya? Oke. Oh, Bu Guru diminta buat ini ya rangkuman segitu ya. Iya. Kalau diminta dibuat, Bu, ambil Iya. rangkuman peta konsepnya saja atau rangkumannya, inti-intinya itu yang dibuat dalam satu PPT. 3 modul itu. Misalnya untuk profesional, diambil 8 topik itu dengan sedikit narasi di setiap PPT-nya. 8 topik, tetapi ambil judulnya saja. Nanti di modul 2 juga sama, modul 3 juga sama. Satu PPT aja, Bu. Sederhana. Kalau Bu Guru enggak mau repot, buat dalam bentuk mind map saja. Terus yang pertama, Bu, boleh enggak modul ajar yang kita kumpulkan di tugas modul 3 itu dipakai untuk UKIN? Sangat boleh, Bu.
dengan catatan kita edit dulu ya modul yang eh, tugas modul 3 itu untuk ke persiapan modul apa untuk ukinnya. Enggak apa-apa. Ya. Mm-mm. Berarti kan mungkin kan waktu upload ke P3-nya kemarin kan agak apalah Pak gitu kan. Nggak mungkin kurang terstruktur lah. Nah, Gitu kan. itu. Mm-mm. Berarti kan nanti kalau kita buat ukin, nanti kita harus ini lagi lebih Betul, dipoles lagi, Bu. Nggih. itu aja Bapak. Oke, makasih Bu Guru. Ya. Selanjutnya Bu Hayati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Guru. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Iya, sami-sami Bu. Saya kebetulan di LPTK Yayan Gorontalo. Tadi kami sudah sekilas ada Zoom meeting, Zoom induksi bersama dosen pembimbing kan Pak. Di situ dikatakan kami itu videonya itu hasil editan itu 15 menit Pak. Oh, Masya Allah, lebih Itu mudah 15 lagi. menit itu cuman kalau lebih pun paling boleh lebih 1 menit atau 2 menit gitu. Itu pun yang harus yang awal-awal kita tampilkan tuh profil sekolah. Kemudian ada prolognya gitu Pak. Iya. Prolog kemudian baru masuk materi pembelajaran. Yang mau saya tanyakan dengan Bapak, berarti kalau misalnya kami memang 15 menit itu boleh nggak kita potong-potong gitu Pak? Kemudian nanti kita satukan gitu. Jadi saya nggak usah ambil video full gitu kan, sampai 45 menit gitu. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua tadi saya dengar kawan-kawan ada beberapa yang bertanya tentang clip on. Maksudnya tuh clip on tuh gimana Pak? Apakah ketika kita pengambilan video pembelajaran itu biar suara kita terdengar atau nanti kita tambah ketika di video itu kita masukkan suara kita lagi gitu. Ya. Saya masih ngambang gitu Oh Pak. iya. Terus kemudian lagi pihak LPTK kami juga tadi mengatakan kalau bisa modul pembelajarannya itu yang berbentuk tipek gitu kan Pak. Kan ada beberapa tuh di modul tipek itu karena katanya untuk menampilkan digital IT lah gitu kan Ya, Pak. medianya. Media. Padahal kan sebenarnya kan Pak kayak PJBL juga bisa pakai media kan Pak, Infokus ya kan. Jadi katanya kalau pakai tipek tuh biar nilainya lebih bagus gitu. Makanya saya masih ngambang juga karena saya kan niat saya mau ambil materi tentang Isra Mi'raj gitu kan Pak. Itu pendekatan model pembelajarannya itu PJBL, tapi tetap ada juga memakai Infokus gitu. PBL, PJBL Bu? PJBL Pak. Oh, PJBL, oke. Itu gimana Pak? Mohon Oke, tanggapannya Pak makasih Bu ya. Guru. Jadi saya belum Ya. ada ambil video nih, masih bingung-bingung juga gitu Oh Pak. iya, oke. Yang pertama Bu, saya mulai dari yang ketiga. Iya, Bu siap Guru Pak. abaikan saja yang disampaikan sama LPTK. Bu Guru pakai PJBL udah cukup. Jangan sampai kecuali Bu Guru betul-betul juga menguasai TPACK, lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, Gimana Pak? Apa Pak? Menguasai apa? kalau Bu Guru misal betul-betul menguasai TPACK itu tidak ada masalah. Tetapi kalau itu yang membuat Bu Guru bingung, udah cukup pakai PJBL itu saja. Medianya sudah masuk ketika Bu Guru menggunakan proyektor. Udah cukup itu Bu. Kalau nilai lulus, pasti udah lulus insya Allah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang clip on. Ya, clip on yang dimaksud itu untuk Iya ini Pak. pengeras suara ketika Bu Guru mengajar, bukan mengisi suara gitu. Jadi Kemudian clip yang on itu kita perlu ya Pak, biar suara kita terdengar. tergantung makanya Bu, kalau misal Bu Guru suaranya besar tanpa clip on kemudian masuk ke kamera, ya enggak perlu. Tetapi kalau diyakin saya suaranya kecil misalnya gitu, maka baiknya itu butuh. Clip on Gitu. itu mahal Pak. Macam-macam Bu. Nggih. Sekarang kan para konten kreator banyak sekali menggunakan dan sekarang di Shopee. Tapi kalau Shopee mungkin menunggu dia sampai rumah agak lama. Iya. Ada yang 25.000 dan sebagainya. Biasanya juga sekarang karena kita sistem online banyak yang menyewakan juga Bu, 30.000 sehari gitu.
Clip on ya. Nggih, kemudian pertanyaan yang pertama, edit video boleh enggak saya jeda-jeda? Silahkan, Bu. Tapi kalau idealnya sebenarnya kita mengajar seperti biasanya. Nah, kemudian yang full itu yang kan kita edit menjadi 15 menit tadi. Gitu. Yang isinya adalah bagian pendahuluan, inti, dan penutup. Gitu. Kalau prolog tadi gimana, Pak? Ada kan habis menampilkan profil sekolah, Oh kemudian ada. iya, itu sunnah, Bu, kalau itu. Bukan Tapi sunnah sih, pihak mubah LPTK malah. pihak LPTK kami menganjurkan gitu. Oh iya, silakan, Bu. Kami Itu rata-rata memang prolog itu dulu gimana maksudnya, Pak? Prolog itu gimana maksudnya? bisa Bu, bisa Bu Guru lihat di di Ukin, video-video Ukin. Pertama biasanya isinya adalah kita memperkenalkan diri. Jadi saya adalah mahasiswa PPG batch 1 Kemenak Universitas bla bla bla. Mohon Bapak Ibu yang Bapak tim penilai agar memberikan AIUEO gitu. Bisa juga lewat ini menggambarkan rupa sekolah kita gitu. Bisa. Tapi itu Bu Guru tidak perlu terlalu pikirkan gitu ya. Karena sebenarnya jujur dia tidak masuk ke nilai sih. Jadi Pak, sebaiknya misalnya walaupun kami edit videonya itu cuma durasi 15 sampai 17 menit itu berarti sebaiknya saya itu ketika mengambil video ambil dulu video penuh baru diedit gitu ya Pak? Sebaiknya Bu kalau saya. Karena kalau video penuh nanti setiap tahapan itu akan ada. Kalau take video gitu ya, Pak? betul. Gitu sih Bu. Siap Pak, terima kasih Oke, banyak Pak. sami-sami Bu. Oke, selanjutnya Bu Siti Nur Halimah. Ada Bu Guru? Siti Ya, Nur Pak. Oke, monggo Bu Guru. Ini saya mau bertanya tentang modul ajar, Pak, yang mau digunakan untuk UKIN. Ya. Nah, nanti kan kita nguploadnya juga itu ya, modul ajarnya, berkasnya juga di setor ya, Pak ya. Betul sekali, Bu. Ya. Nah, ini di materi ke bab 6 untuk kelas 5 bahasa Arab ini kan ada apa namanya? RPP-nya itu kan sampai 12 JP ya. Ya. Nah, ada pertemuan 1, 2, sampai 6, Pak. Dan sedangkan yang mau saya bahas itu ada di pertemuan kelima. Apa saya nguploadnya keseluruhan atau ngambil yang di 5 saja itu, Pak? Cukup ambil yang 5 aja, Bu. Karena ini untuk satu pertemuan. Ya, Pak. Siap. Masih bingung juga sih tentang Yang mana, Bu? Kalau materi, sekali lagi Bapak Ibu, cukup satu pertemuan. Terus, oh ya, mumpung saya ingat, pastikan Bapak Ibu ketika menentukan tujuan pembelajaran, itu benar-benar Bapak Ibu mampu menyelesaikan di satu pertemuan itu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu tujuan pembelajarannya ada 4. Bapak Ibu meniatkan ini untuk diselesaikan satu pertemuan. Ternyata pada aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu hanya bisa menyelesaikan 2 tujuan pembelajaran. Maka kita belum selesai artinya. Jadi lebih baik Bapak Ibu taruh 2 tujuan pembelajaran dan aktivitasnya full menggambarkan untuk sampai ke 2 tujuan pembelajaran itu. Gitu. Kalau kita menjiplak dari hasil video UKIN sebelumnya itu boleh kan, Pak ya? Jiplak apanya, Bu? Materi. Caranya itu, materinya juga ya. Oh, itu tadi yang saya sampaikan, Bu. Bu Guru ambil satu video sebagai referensi. Ikuti tahapan-tahapannya. Karena kalau video UKIN PBL pasti sama tahapannya. Iya. Kalau seandainya kan di modul ajar kita RPP di modul ajar itu 2 pertemuan. Berarti ketika kita untuk upload UKIN itu satu pertemuan. Modul ajarnya buat jadi 1, Bu. Tidak ada 2 pertemuan. Tetap 1 ya kita buat ya. Oke, selesai ya, Bu ya. Oke. Betul, Pak. Oh, masih Bu Nur Hayati. Ini kalau yang di
modul ajar saya ini tidak ada apa namanya alokasi waktunya, Pak. Isi, Bu. Kurmer cuma. Iya. Iya, Bu Guru isi. Oh, Ha-ha. iya, Pak. Seperti RPP sebelumnya itu ya. Yes, betul. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Sami-sami, Bu. Selanjutnya Bu Marhama. Oke, kita tinggal 5 pertanyaan dah. Ini Bapak Ibu istirahat. Ada Bu Marhama? Iya Pak, iya Pak, ada Pak. Oh, monggo Bu, monggo. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak juga saya mau tanyakan tentang modul pembelajaran. Ini saya buat modul pembelajaran itu melalui aplikasi Gemini Ya, ChatGPT ya, tentang AI. ya atau ChatGPT ya. Hmm. Dan saya pilih modul pembelajaran itu PBL. Hmm. Nah, setelah itu dia sudah jelaskan secara mendetail di sini, tapi saya mau tanyakan di sini Pak, tentang cara pelaksanaan videonya nanti misalnya tahap 1 pertanyaan mendasarnya, Hmm. yang kedua perencanaan proyeknya, dan yang saya tidak mengerti di sini Pak tentang penyusunan jadwalnya. Jadwal yang mana, Bu? Kan di sini ada jelaskan saya buatkan dari ChatGPT atau Gemini. Misalnya di sini penyusun jadwalnya di sini saya bacakan setiap kelompok menyusun jadwal pelaksanaan proyek secara rinci dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia. Bu Guru pakai apa ini? Pakai model apa? PBL. Oh, enggak ada proyek, Bu, kalau PBL. Oh, enggak ada ya Pak ya? Nah, gini Bu Guru. Untuk Bapak Iya. Ibu juga, kalau misal kita menggunakan AI, ya, Gemini dan sebagainya, enggak ada masalah. Cuman begitu Bapak Ibu selesai mengambil modul ajar di aplikasi tersebut, kemudian paste di Word, nah baru Bapak Ibu edit lagi, tambah mana yang dianggap kurang, itu yang ditambah, yang berlebihan dihapus. Kemudian kalau misal modelnya kita menggunakan PBL, maka pastikan nanti di kegiatan intinya itu menggambarkan 5 tahapan PBL itu. Kalau misal tidak ada, maka Bapak Ibu silahkan ambil, maksudnya tambah gitu. Nah, gitu Bu Guru. Itu bisa diedit Bu yang tadi. 5 tahapan Pak, tolong disampaikan 5 tahapan tadi. Enten di nganu Bapak. Nah, coba saya buka di Coba siaran Pak, saya saya. belum mengerti, masih mengambang Pak. Menggambang. Kalau PBL itu kita kan tidak asal taruh Bu ini. Jadi PBL itu dia punya sintak tersendiri. Ya, punya tahapan-tahapan tersendiri. Jadi nanti ketika kita mengajar dengan menggunakan PBL misal, maka konsekuensinya adalah semua tahapannya harus ada di dalam. Ya, yang pertama orientasi terhadap masalah. Jadi nanti apa yang dibahas di orientasi terhadap masalah, guru nanti akan menyajikan masalah kontekstual, ya, atau yang autentik, ya, yang bukan masalah, yang jawabannya bisa langsung ditemukan di buku misalnya. Kemudian yang kedua, tujuannya itu adalah untuk menarik minat peserta didik. Jadi kita memberikan masalah ya kepada siswa dengan tujuan agar siswa penasaran. Kemudian itu tahapan pertama Bapak Ibu ya. Jadi orientasi terhadap masalah. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Ya. Nah, jadi di sini apa yang akan kita lakukan? Nanti kita akan membantu siswa untuk memahami masalah dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang perlu mereka jawab. Tapi poin yang paling utama di mengorganisasikan peserta didik itu adalah kita akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, ya,
tahap kedua ini. Jadi mengorganisasi peserta didik untuk belajar ini. Jadi kata kuncinya adalah pengelompokan siswa terjadi di sini. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, nanti di sini siswa akan belajar dalam kelompoknya. Kita sebagai guru tugasnya sebagai fasilitator. Jadi kita akan memberikan scaffolding, ya, bimbingan. Kalau ada siswa yang bertanya di kelompoknya, kita akan datangi ke sana. Tidak ada, kita hanya memantau. Nah, begitu seterusnya, khusus di membimbing penyelidikan. Kemudian tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, nanti di sini kita akan mengingatkan siswa bahwa kalau tugas mereka sudah selesai, silahkan nanti kita minta mereka untuk mempersiapkan diri untuk akan mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, bisa dengan perwakilan, ya, bisa dengan semua anggota kelompoknya. Dan yang terakhir, yang itu nanti bisa juga dengan anggota kelompok mempersiapkan siapa yang akan menjadi perwakilan untuk mempresentasikan tugasnya gitu. Kemudian tahap yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, nanti di sini guru akan mengajak siswa untuk melakukan refleksi, ya, terhadap proses dan hasil belajar siswa. Namun sebelumnya nanti di sini guru akan menguatkan jawaban-jawaban yang sesuai, yang tepat, kayak gitu. Nah, itu tahapan-tahapan yang ada di PBL. Begitu Bapak Ibu kira-kira. Oh, Mungkin. Begini Pak, saya ini Pak belum belum tadi selesai Pak. tahapan kedua. Saya Ya, Pak. sebentar Bu Marhamah, Bu Ya, siapa tadi? Bu saya belum Marhamah ya? selesai Oh, bertanya loh masih. Pak. Monggo, Iya, Bu. iya Monggo, Pak. monggo. Masih. Terima kasih Pak tadi itu yang pertanyaan tentang PBL. Kemudian saya mau tanyakan lagi itu tentang LKPD-nya. Ya. LKPD-nya itu apakah harus berkaitan dengan kegiatan inti? Begitu juga dengan instrumen penilaian, Ya. media pembelajaran, apakah harus berkaitan dengan kegiatan inti begitu Pak? Ya. Yang PBL itu. Oke. Sebenarnya bukan pada LKPD-nya apakah harus sesuai dengan kegiatan inti. Bukan kegiatan inti, Bu. Tetapi Ya. harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu. Kalau misal Iya topik Pak, kita iya Pak. adalah Sama dengan kalau topik kita adalah sholat berjamaah misalnya, maka nanti LKPD-nya membahas sholat berjamaah. Iya, siswa dapat memahami fadilah sholat berjamaah. Maka nanti LKPD-nya adalah yang mengarahkan agar siswa memahami fadilah sholat berjamaah itu. Gitu. begitu. Sama dengan Yes. zakat fitrah adik-adik. Iya. Iya, Pak. Makasih Pak. Sami-sami, Bu. Tapi Pak, ini menyangkut tadi tahapan kedua. Kan di situ tadi Bapak bilang bahwa kelompokkan. Apa harus dikelompokkan di situ atau bisa secara individu saja? Kita kalau mengorganisasikan itu menggabungkan Ya, itu kan? tahapan kedua tadi, Pak. Mengelompokkan, Bu, mengelompokkan siswa. Oh, Ya, tidak jadi bisa individu. ya, kan begini, Bu. Yang namanya menyelesaikan masalah, PBL itu kan berbasis masalah. Nah, menyelesaikan masalah Ya. itu butuh kita teman. Maksudnya dalam menyelesaikan masalah itu kita butuh pertimbangan kalau di dunia nyata ini. Dan dalam dunia nyata, pertimbangan itu bisa datang dari keluarga kita, teman dekat, dan sebagainya. Artinya, ketika itu tentang menyelesaikan masalah, kita butuh otak yang lain gitu. Makanya, pengorganisasian itu adalah tentang kita mengumpulkan siswa-siswi kita menjadi kelompok-kelompok kecil gitu. Ya, makasih Pak. Yes, sami-sami, Bu.
Oke, selanjutnya, oke, tinggal 4 ini. Cukup, Bu, ya? 4, setengah 10. Bu Ani Mataram, monggo, Bu. Semoga cuma satu pertanyaan, Bu Ani. Monggo, Bu Guru. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pertanyaan masih nyambung dengan Ibu yang barusan, Pak. Oh iya. Sebenarnya terkait metode atau sintaks dalam pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka ini sedikit membingungkan kita karena banyak sekali pilihan metodenya, Pak. Nah, kalau kita di TK, saya sudah membuat ini untuk modul ajar untuk persiapan UKIN, Pak. Ya. Nah, saya hanya ingin apa ya, mohon pendapatnya Bapak untuk memilihkan. Saya bingung untuk menetapkan yang metode pembelajaran tadi. Ya. Ada 2 saya tetapkan ini, ada TIPEK dan saintifik, terus yang satunya ada saintifik dan play based learning karena dia bermain aktif. Nah, Play. kegiatannya itu saya nanti ada 4. Yang pertama, nonton bareng video dengan menggunakan LCD. Terus yang kedua, eksperimen membuat warna-warni pelangi. Terus yang ketiga, tabur usap atau membuat kolase. Yang keempat, permainan tebak gambar. Nah, kalau menurut saya mau pilih TIPEK dan saintifik. Tapi bingung lagi saya, apakah saya pilih TIPEK dan saintifik atau saintifik dengan play based learning karena dia bermain aktif. Nah, mohon bantuan atau ini Oke. saya di situ bingung Ya. juga. Makasih, Bu Guru. Pertama kita bedakan dulu mana model, mana pendekatan. Ya, Ya. jadi kalau model itu dia punya tahapan. Jadi ada sintaknya dan harus tertib kita lakukan. Kayak tadi, kalau kita bicara PBL, maka 5 tahapan tadi tidak boleh 5, 4, 3, 2, 1. Tidak boleh 3, 4, 2, 1. Tapi wajib 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu model. Nah, kalau pendekatan itu kayak saintifik, ya, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Boleh enggak mengkomunikasikan dulu baru mengasosiasi? Boleh. Menanya dulu, boleh. Nah, itu yang disebut pendekatan. Nah, kata kunci mana yang harus saya gunakan itu adalah yang penting siswa aktif. Kalau siswa aktif menggunakan TPACK, cukup itu aja, Bu. Meskipun di dalamnya ada play based learning. Ya. Cukup itu aja. Kalau memang TPACK itu tahapannya sudah ada di dalamnya. Gitu saja, Bu. Kalau Bu Guru ingin play based learning, ada sintaknya sesuai dengan play based learning, tidak usah masukkan TPACK, gitu aja. Tapi lebih ke TPACK, Pak, ya. Nah, kalau udah Karena lebih udah ke TPACK, ya. abaikan saja play-nya, Bu. Nggih, nggih. Sama ini Pak, apakah di modul ajar yang kita buat itu harus dijelaskan secara rinci dan detail untuk setiap kegiatan yang ada. Misalnya saya tadi kan ada 4 nih, ada 4 item kegiatan yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Nah, di situ apakah kita hanya masukkan kegiatan ini saja ataukah dengan rinci dan detail penjelasan terkait kegiatan yang akan kita lakukan? Oh, enggak perlu, Bu. Garis anunya aja, garis besarnya aja. Garis besarnya aja. Iya, misalnya kita bilang gini, anak-anak sekalian, hari ini alur pembelajaran kita dimulai dari 1, kalian akan Bu Guru bagi jadi berapa kelompok. 2, kalian selanjutnya akan mengerjakan LKPD di kelompok masing-masing. 3, mempresentasikan. Yang keempat, kita evaluasi. Udah selesai, Bu. Mohon maaf Pak, bukan ketika kita membuat video, tag videonya, tapi untuk di modul ajarnya. Oh, gimana Bu tadi? Oke. Apakah di dalam modul ajar yang akan kita upload nantinya, apakah kita harus menjelaskan secara rinci dan detail untuk setiap kegiatan yang akan kita lakukan, ataukah hanya secara garis besarnya saja? Garis besar aja, Bu. Nggak Misalnya perlu kayak, kita rincikan nggih, kegiatannya. nggak perlu. Misalnya tadi, mengorganisasikan, misalnya menggunakan PBL, mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok.
peserta didik gitu. Maka nanti isinya adalah guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. Udah gitu. Nggak usah kelompok 1 materinya adalah ini, kelompok 2 nggak usah, Bu. Itu aja selesai gitu. Jadi tidak perlu Sama terlalu rinci. sedikit lagi, Pak. Mm-mm. Untuk waktu yang kita tampilkan di video UKIN nanti, Pak, sebaiknya itu tanggal berapa, Pak? Karena kita disuruh tag video itu dari tanggal 6 sampai tanggal 14 kalau nggak salah. Baru kita nguploadnya sekitar tanggal itu juga. Nah, nanti sebaiknya untuk yang kita tampilkan pada saat prolognya nanti itu tanggal berapa? Ini aja pas tag video, Bu. Oh, pas tag video. Udah bisa Iya, dari misalnya saya rencana tanggal 8 Mei, Pak. bisa. Oh ya. Bisa, karena itu Ya, memang Pak, terima kasih rentangnya. banyak. Oke, sami-sami, Bu. Oke, yang ketiga terakhir, Bu Ulpa. Monggo, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang sudah diberikan, Pak. Sami-sami, Bu. Sebelumnya, saya juga mewakili teman-teman Bapak Ibu guru hebat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bimbingan Masya ilmu-ilmu yang sudah Allah. dibagi kepada kita semua. Izin, Semoga Bu. Bapak diberi kesehatan, umur panjang, Amin. dan semua Amin. teman-teman Bapak Ibu guru hebat bisa Amin. mendapatkan nanti mungkin di UP atau di UKIN mendapatkan nilai yang memuaskan dan bisa Amin, lulus Amin. sama. Amin. 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 Ya, ini sebenarnya pertanyaannya simpel sekali ini, Pak. Oh, Masya Allah. Monggo, Bu. Terkait dengan uji kinerja pengambilan video pembelajaran. Tadi ada Ibu guru yang sudah sampaikan, ini otomatis kan kita butuh ketenangan di saat kita pengambilan video itu, Pak. Yes. Apakah bisa di saat pengambilan video pembelajaran itu di luar jam sekolah? Boleh Tapi banget, intinya Bu. pada saat itu kita oh iya. Ya, Yes. mungkin itu saja, Pak. Yes, boleh banget, Makasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Salam. Yang penting Bu Guru bisa mengorganisir anak-anak kita. Sore juga boleh. Ya, yang penting sekali lagi Iya, siswa-siswi rencananya kita bisa hadir. sore, Pak. Soalnya biar tenang. Siap Bu Guru. Oke, selanjutnya Bu Terima Nelly. kasih. Tadi perasaan Bu Nelly sudah deh. Bu Nelly Harahap. Oh, sudah Bu Nelly ya. Ada Bu Nelly? Iya. Halo Bu Nel. Ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh, Pak. Tadi perasaan sudah Bu. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, diberi kesempatan 2 kali bertanya. Siap. Alhamdulillah. Pak, saya sebenarnya masih bingung dengan model pembelajaran PBL dan PJBL itu. Soalnya di sekolah kami masih diterapkan ke-13 loh, Pak. Jadi saya sebenarnya Oke. masih bingung nanti. Ya. Misalnya kalau udah terpanggil PPG, mau pilih model pembelajaran yang mana gitu loh, Pak. Oh Mohon iya Pak ya. diberi Siap. penjelasan apa perbedaan biar bisa saya memilihnya Oh nanti, iya. Pak. Gitu loh, Oke. Pak. Makasih Sekian. Bu Nelly. Nggih. Kalau Bu Guru ingin yang lebih sederhana cukup pakai PBL saja, Bu. PBL ini atau model pembelajaran ini dia tidak mengenal kurikulum. Maksudnya, oh PBL itu cocoknya di kurikulum Merdeka. Oh cocoknya di K13. Tidak. Tapi dia nanti Oh iya, berhubungan Pak. dengan kegiatan kita, aktivitas belajar kita. Bagaimana kita mengorganisir siswa-siswi kita pada saat proses pembelajaran. Iya, Pak. Nanti kita insya Allah ada sebelum saya rencana ada ini untuk menjelaskan PBL itu sendiri sama Iya, Pak. PJBL. Oke. Iya, Pak. Tapi Bapak Ibu kan Kalau sudah mau take saya video. Kalau PBL itu, Pak, Oh PJBL, ya, Pak. sederhananya betul. Kalau PBL itu dia berbasis masalah. Jadi siswa kita suguhkan masalah, kemudian mereka menyelesaikan secara kelompok, mempresentasikan, selesai. Itu yang PJBL, sederhana. kalau PJBL dia project based learning. Dia berbasis masalah juga, tetapi kata kuncinya dia menghasilkan produk. Nah, tetapi menghasilkan produk ini tidak selalu Sem- dalam bentuk barang. Menghasilkan produk ini Semacam bisa dengan ini. semacam pengamatan dan penelitian untuk membuat karya ilmiah gitu ya, Pak? Ya, itu terlalu tinggi, Bu. Bisa, itu bisa, tapi terlalu tinggi. Kalau kita ingin yang sederhana,
Misalnya siswa-siswi kita arahkan untuk dia membuat roadmap bagan atas materi yang kita sajikan hari itu. Bisa diarahkan ke PJBL. Atau menggambar hasilnya berupa hasil gambaran siswa. Bisa PJBL. Tergantung dari nanti sintak yang kita lewati. Gitu sih, Bu. Iya, Pak. Oke. Berarti dia lebih dominan ke kurmer ya, Pak ya? Makanya kita tidak bicara pada dia kumer atau PBL, Bu. K13. PJBL. Cuman PBL, PJBL ini memang dia eh, viral itu ketika ada kumer. Padahal masih banyak sekali model-model pembelajaran yang lain. Terus Pak, ini mengenai model pembelajaran ChatGPT, apa satu lagi tadi? TPAC gitu. TPACK. Terus itu diambil dari mana ya Pak? Soalnya saya belum pernah menggunakan seperti Oh, itu gitu Pak. bukan diambil sih, Bu. Dia kan model. Jadi kita bisa, kalau Bu Guru nanti misalnya tanya di ChatGPT, berikan penjelasan tentang model pembelajaran TPACK. Nanti Bu Guru akan diberikan gambaran umumnya. Gitu. Oke. Maaf Pak, saya mau tanya sedikit aja. Sampun Bu Bu Nelly. Nggih. Nggih, selanjutnya Pak Fadil tinggal satu. Pak Fadil, monggo Pak Guru. Assalamualaikum Pak. Salam, nggih. Pak, saya mau nanya, Nggih. kalau nanti waktu Heeh. exam itu kan, Pripun, Pak? browser itu, Kurang SAP jelas exam tadi. browser. Oh, exam Kak, browser, nggih. kalau nanti UP-nya lagi berjalan ini UP dengan aplikasi SAP exam browser itu, kemudian masuklah notifikasi WA Ya. di laptop, karena laptop saya kan terhubung dengan WA, itu berpengaruh. Karena kan Bapak bilang tadi SEB itu dia tidak bisa kalau Betul. kita membuka aplikasi yang lain atau Tidak terhubung bisa. dengan aplikasi yang lain gitu. Heeh. Itu kira-kira gimana, Pak? Ya. Atau kadang-kadang telepon masuk ataupun kan Oh, WA kan ada iya. notifikasinya di samping itu kan. Oh, nggih. Itu Makasih saja, Pak Pak. Guru. Assalamualaikum. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, bagus ini. Agar tidak terjadi kendala teknis. Saran saya nanti ketika Bapak Ibu akan menggunakan laptop, Bapak Ibu pastikan yang ada itu, yang kebuka itu hanya aplikasi ujian itu saja. Gimana dengan WA? Keluar dulu Bapak Ibu. Jaga-jaga jangan sampai di pertengahan jalan, kemudian itu yang menyebabkan terjadi kendala teknis. Itu karena kalau kita sedikit saja terganggu, itu bermasalah fatal sekali Bapak Ibu. Nggih, meskipun sebenarnya pengawas bisa membantu kita kalau ada masalah. Tetapi itu yang membuat kita akan sangat tidak konsentrasi gitu. Nah, gitu Pak Fadil, sebaiknya keluar dulu ya dengan dari aplikasi WA di laptopnya. Oke, pertanyaan WA terakhir. dinonaktifkan aja dulu ya, Pak. Ya, keluar aja dulu Pak Guru. Nggih. Bisa dari WA HP itu kan kita hapus tautan. Iya, bisa dinonaktifkan ya atau paksa berhenti gitu ya. Betul. Nggih. Dihapus dari Terima kasih. laptop kan bisa kan, Pak? Dari Logout. laptop juga bisa, nggih, logout bisa. Nggih, terakhir Bu Siti Solihat, monggo Bu Guru. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi Salam Bu. wabarakatuh. Alhamdulillah, 1/2 jam. Ya, ini Pak, saya kan ya pas mau menyampaikan materinya itu nggak pakai video ya, terangin aja gitu, cuman pakai PPT aja. Itu tuh maksudnya masuk ke PBL nggak? Eh, bukan pada masuk apa tidak gitu Bu. Yang penting apakah ini PBL? Nah, kita lihat dari tahapan yang dilewati di kegiatan inti itu. Kalau dia melewati 5 tahapan tadi, pasti PBL. Itu nggak apa-apa, saya cuma nerangin aja, maksudnya kan kebanyakan pakai video ya, kebanyakan pakai video.
Udah gitu saya mau cuma pakai PPT, tapi saya yang neranginnya gitu. Itu Ya, enggak masalah. enggak apa-apa Bu, itu pengantar, sebagai pengantar. Iya. Selanjutnya nanti akan masuk di tahapan-tahapan PBL itu sendiri. Enggak masalah. Oh iya. Ya saya cuman pas waktu nanti pas LKPD-nya saya kan nerangin tentang wajib sama majaiz ya. Nanti Ah, pas LKPD-nya saya paling memutar video yang membacakan surat yang saya ada di LKPD itu gitu. Itu kayak gitu aja gitu ya, membacakan, Pak. gimana Bu, gimana? Membacakan surat pas LKPD ya. Saya memutar video terlebih dahulu di surat An-Nur kalau nggak salah ya. Udah gitu anak-anak tuh dari situ suruh nyari yang mana mad wajib sama yang mana mad jaiz, suruh membedakan kayak gitu Pak. Boleh Bu, boleh. Nah, itu maksudnya pas nggak gitu kalau kayak Iya, gitu. iya. Tetapi nanti sebaiknya agar dia terkesan aktif, Bu Guru minta siswa menunjuk, misal dengan maju ke depan gitu. Bu Guru siapkan misalnya di PPT-nya itu dengan melihat menunjuk langsung. Oh gitu. Iya. Ya. Oke. Terus kalau misalkan ya kalau satu lagi Pak, kalau LKPD yang kita kasih ke anak-anak itu nanti dilaporin lagi nggak ke LPTK, artinya semacam berkas kayak gitu Nggak perlu, Bu. hasilnya. Nggak perlu. Oh nggak perlu. Mm-mm. Ya, ya. Makasih Oke, Bapak. sami-sami Bu. Ya, assalamualaikum. Salam. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita selesai. Nanti kita bisa lanjut di grup kembali kalau ada masih yang kurang. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin lepas record dulu.